apa yang di Purworejo ya, itu beda ya. Beda ya. Jadi jangan dianggap bahwa persoalan budaya ini ya kemudian hanya bagian keseluruhan ya. Kang Rangga, jadi menurut Anda sejarah Sunda itu lebih luas dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, tanggapan Anda? Ya. Itu baru budaya, Anda baru bermaksud yang pertama kan atau mengajar dalam studi Sunda. Iya, yang saya tahu kok Bang Deddy itu siapa kok. Ya. Saya pernah contoh waktu Purwakarta itu. Baik, Kang Rangga, kita kasih kesempatan Kang Deddy dulu. Oke. Ya, yang pertama kan saya sudah bilang bahwa setiap orang kan boleh berorganisasi, setiap orang boleh berkelompok, setiap orang boleh berpendapat, setiap orang boleh berilusi, setiap orang boleh membuat karya fiksi. Itu hak setiap orang. Nggak bisa itu. Nah, itu sampai saya kan cuma bilang setiap orang. Jadi gitu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya menemukan video ini kok kaget sebetulnya. Ternyata Kang Deddy sama Ruth Rangga pernah melakukan perdebatan sengit sebetulnya terkait dengan Sunda. Waktu itu Kang Deddy kalau tidak salah masih menjadi Bupati Purwakarta yang dinilai orang sebagai orang yang paham begitu sebetulnya terhadap bagaimana sih sejarah Sunda. Ruth Rangga juga pada saat itu berbicara bagaimana Sunda itu sebenarnya. Ini menarik untuk kita reaksi secara full ya. Bagaimana sih sebenarnya perdebatan yang terjadi antara Ruth Rangga dengan Kang Deddy. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai silakan sebetulnya semua absen dulu. Ini video sampai mana ini ya? Menarik untuk kita respon ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Acara TV iNews kalau tidak salah. Ini terjadi dulu ya. Kita tahu bagaimana sih perdebatan antar kedua ini. Kalau kita lihat Ruth Rangga ini memang paham begitu bagaimana Sunda. Kang Deddy juga pada saat itu sangat paham juga bagaimana kesundaan itu terjadi. Sehingga kalau kita lihat sampai sekarang Kang Deddy masih memegang tuh ya prinsip Sunda begitu ya. Kalau tidak salah apalah nama situs Cawen atau apa nama situs sebetulnya yang sering dianggap orang sebagai salah satu bentuk kemusyrikan yang terjadi oleh dengan Kang Deddy. Tapi semua sudah dibantah. Dan yang menarik adalah perdebatan di poin ini sebetulnya. Ini videonya. Untuk pengamanan dalam arti tujuan PBB itu tadi perdamaian dunia, dunia. Kemudian dalam posisi ini adalah C itu adalah Kanada. Pusat di Pentagon, di mana Kanada sebagai koordinator dari tentara-tentara komponen daripada yang ditetapkan oleh Inggris sebagai negara kolonial, ya. Ini pasukan tentaranya sampai hari ini, ya. Kemudian yang C dalam hal ini D itu adalah Korps Diplomatik Bandung. Jadi kalau ada tentara NATO saat ini, ada banyak dari orang-orang Indonesia yang tergabung Sunda Empire, itu artinya resmi pada posisi ABCD. Maka NATO memberikan izin dan memberikan atas register yang sah, ya. Begitupun Pentagon. Pentagon adalah security council dari pusat Amerika, juga memberikan atas izin kepada kami sebagai tatanan polisian dalam internasional dan sifatnya. Kita punya nomor kode, jadi saya kode Pentagonnya M2. Jadi jangan dianggap bahwa persoalan ini adalah hal yang kayak misalkan yang terjadinya apa yang di Purworejo ya, itu beda ya, beda ya. Jadi jangan dianggap bahwa persoalan budaya ini ya kemudian hanya bagian keseluruhan ya. Kang Rangga, jadi menurut Anda sejarah Sunda itu lebih luas dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, tanggapan Anda? Ya. Itu baru budaya, Anda baru bermaksud yang pertama kan atau mengajar dalam studi Sunda. Yang saya tahu kok Bang Deddy itu siapa kok. Ya. Saya pernah contoh waktu Purwakarta itu. Baik, Kang Rangga, kita kasih kesempatan Kang Deddy dulu. Oke. Ya, yang pertama kan saya sudah bilang bahwa setiap orang kan boleh berorganisasi, setiap orang boleh berkelompok, setiap orang boleh berpendapat, setiap orang boleh berilusi, setiap orang boleh membuat karya fiksi. Itu hak setiap orang. Nggak bisa itu. Nah, itu sampai saya kan cuma bilang setiap orang. Saya kan cuma bilang setiap orang, kan saya tidak menuduh Anda. Ada provokasi, ya, saudara provokasi. Jangan. Kalau Anda adalah budaya tentang Siliwangi, menuntut atas cili asu dan mawar ini tidak menyebarkan berita atas fitnah. Anda kemarin memfitnah itu. Baik, Kang Rangga, kita kasih kesempatan Kang Deddy dulu. Saya kan, iya. Baik, ya itu kan hak setiap orang. Dan kemudian saya ditanya, ya sepengetahuan saya, ya Pajajaran itu kekuasaannya dulu itu kan ada Sunda besar, Sunda kecil, ya kan? Kalau bicara wilayah memang itu sampai ke Kalimantan, sampai ke Bali. Kalau bicara itu yang real dalam catatan sejarah. Anda tahu nggak Sunda Empire itu seluruh bumi dibagi atas tataran 6 wilayah. Ada Sunda Pasifik, ada Sunda Atlantik. Ya itu kan pendapat Bapak. Bukan pendapat Bapak, Sunda Eropa diakui seluruh dunia. Makanya jangan seperti itu. Anda ya, itu kan silakan sejarah ini. Ya silakan aja. Seperti itu. Paham nggak itu? Ini untuk membalikan bangsa Indonesia untuk lebih besar dan kapan menjadi mercusuar. Inilah letaknya. Siapapun pemimpinnya dari Kang Rangga. Bicara budaya. Kang Deddy dan juga Kang Rangga. Untuk karya, ya.
Kang Rangga, kita tahan dulu Kang Rangga. Jadi di luar semua sejarah yang sudah Anda jelaskan tadi, kalau Anda tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah bukan organisasi, lalu apa yang dilakukan oleh Sunda Empire sekarang? Kemudian ada apa saja di dalamnya? Kemudian ada pangkat-pangkat juga di dalamnya. Kemudian pangkat-pangkat yang tercantum di jas Anda, lambang-lambang apa sajakah? Itu kami ingin tahu, namun kami akan kembali saja. Ternyata selain di iNews benton ya, Kang Deddy juga pernah tuh berdebat di acara Karni Ilyas. Di situ bagaimana Kang Deddy sedikit menyindir mungkin waktu itu Lot Rangga. Dan sekali lagi kita sepakat bahwa apa yang disampaikan memang dulu Lot Rangga, sekarang ini sudah terbukti satu demi satu sebentar. Sehingga kalau Lot Rangga dulu meyakini bahwa Indonesia itu akan kembali bangkit ketika dimulai dari Sunda. Apakah ini pertanda sebetulnya kalau Kang Deddy akan menjadi RI 1 atau bagaimana ya? Semakin naik, dan ini dia video waktu perdebatan Kang Deddy kembali dengan Lot Rangga. Ini ada videonya. Lo masih inget gak sama sosok legendaris yang pernah bilang Indonesia akan jadi negara paling hebat di dunia dan semuanya bakal dimulai dari tanah Sunda? Yep, siapa lagi kalau bukan Lord Rangga dari Sunda Empire, tokoh paling nyentrik, paling absurd, tapi juga paling bikin orang mikir. Jangan-jangan dia ada benernya. Waktu dia ngomong gitu, banyak orang yang menertawakannya, ngira cuma settingan. Halu kelas dewa. Tapi coba deh sekarang lo lihat ke sekitar. Ada satu nama yang lagi rame banget dibicarain. Sosok yang tiap hari nongol bukan di panggung mewah, tapi di jalanan, di sawah, di pasar, di rumah-rumah warga yang lagi susah. Namanya Kang Deddy Mulyadi. Orang Sunda, gaya Sunda, cara mikirnya juga masih nyunda banget. Tapi bedanya, dia nggak cuma ngomong doang bro. Dia gerak langsung. Dia datang langsung. Ada nenek-nenek tinggal sendirian di gubuk reot. Deddy datang, bantuin. Anak muda nggak bisa sekolah, Deddy cariin solusi. Bapak-bapak kehilangan pekerjaan, dia duduk bareng ngobrol. Bantu mikirin jalan keluar. Dan yang bikin lo makin respect, dia ngelakuin semua itu bukan buat kamera, tapi karena dia peduli. Sekarang netizen mulai bertanya-tanya, jangan-jangan KDN ini yang dimaksud Lot Rangga dulu, yang bakal memulai perubahan besar dari tanah Sunda. Coba pikir, orang Sunda paham akar budaya, deket banget sama rakyat kecil, dan punya visi yang beda dari politisi kebanyakan. Nggak neko-neko, nggak sibuk pencitraan, tapi kerja nyata. Kata-kata yang dulu kita anggap gila bisa jadi kode awal perubahan. Dan sekarang semua mata lagi ngeliat ke satu titik. Purwakarta, Subang, Karawang, tanah Sunda. Tempat lahirnya gerakan, bukan sekadar wacana. Jadi siap-siap deh. Mungkin kebangkitan Indonesia emang beneran dimulai dari sini. Dan mungkin sosoknya ya udah muncul dari dulu. Cuma kita aja yang belum sadar. Sekarang gue tanya ke lo semua. Kalau Indonesia beneran bangkit dari tanah Sunda, lo siap nggak dipimpin sama orang kayak Deddy Mulyadi? Atau lo masih nunggu sosok pemimpin sempurna versi media? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Dan jangan lupa, kadang perubahan besar dimulai dari hal-hal yang dulu kita anggap kecil. Jawa Barat lagi jadi sorotan, apalagi setelah dipimpin Kang Deddy Mulyadi. Tapi, tahu nggak kamu, dulu Lord Rangga dari Sunda Empire pernah ramal soal ini. Indonesia emas dimulai dari Jawa Barat, katanya Indonesia emas bakal lahir dari tanah Pasundan. Waktu itu banyak yang anggap dia lucu, absurd, bahkan gila. Tapi sekarang, banyak yang mulai mikir, jangan-jangan ada benarnya Jawa Barat makin maju. Kalau dikata Sundaland, makanya Indonesia, ya syukurlah. Indonesia makanya adalah dari kata ini Sunda. Oh berarti tulisannya ulama ya. Ini Soenda dirangkaikan menjadi satu Indonesia. Berarti nama aslinya ini Sunda. Ini Sunda menunjukkan bahwa bumi berpusat, dunia itu ada di sini. Sundaland itu. Oke, satu. Yang kedua, mana ada lah Indonesia lalu kemudian nama Indonesia ditemukan oleh orang-orang dari Jerman lah, dari inilah itu. Itu sejarah yang membelokkan. Oh aslinya nggak gitu? Enggak lah. Ini Sunda itu yang sebenarnya. Makanya UN melalui UNCI, yaitu United Nations, Komite Indonesia untuk Kedaulatan Indonesia diakui, akhirnya melahirkan satu RIS, dan di sanalah dibagikan namanya wilayah yang sekarang RIS disebut NKRI, itu wilayahnya disebut berasal dari Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar dan Sunda Kecil. Itulah Indonesia. Sunda Kecil itu. Saya Deddy Mulyadi sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah.
My name is Dedi Mulyadi, and since he was a teenager, he was starting to work as a public servant. Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. I'm wearing a Sundanese attire today, and Sundanese people, there are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Ya, jadi toa itu kan di atas besar. Kemudian alat untuk mengaturnya itu besar kecil atau mematikan menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya, atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus ambil pelajaran bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas. Arahnya pengabdiannya kemana? Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif Ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya, ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik. Drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja. Asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas. Sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu. Ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana. Yaitu melahirkan ajaran satu, tata rasa, dua, tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima panca, bersatunya diri dengan kesemestaan.
Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan di Dari dunia. sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan. Manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat. Justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaan itu di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa. Gitu semeton videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa menghibur semeton semua. Intinya bahwa apapun yang telah disampaikan oleh Rangga sekarang ini satu demi satu sudah menemukan kenyataannya semeton. Tapi intinya memang apa yang kalau kita sandingkan nih ya dengan Kang Deddy sekarang dengan kesundaannya. Walaupun ada kemarin kita lihat orang yang tidak percaya dengan kesundaan Kang Deddy, hanya menurut dia hanya dijadikan sebagai jualan semeton ya, Sunda itu dijadikan jualan. Tapi pada kenyataannya Kang Deddy selalu mengedepankan bagaimana sih kesundaan itu, dari etika, dari bahasa, dari tata ruang, dari apa segala macam. Yang kalau kita dengar, kalau kita simak semeton ya, ternyata Sunda sendiri adalah sebuah Sunda Land kita sebut ya, yang dimana sumber awal dari peradaban itu terjadi ya. Ini menurut Rangga dan sangat menarik. Memang kalau kita yakini semeton ya, dan yakinlah kita harus bangga dengan kebesaran bangsa kita ini, kekayaan yang luar biasa yang ada di bangsa ini. Tapi intinya kita sebagai orang Negara semeton ya tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.